Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat beriman. Semoga kita semua selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberi kesehatan lahir dan batin, serta senantiasa diberi hidayah untuk berjalan di jalan yang diridhoinya. Sebelum kita mulai kisah yang penuh hikmah ini, jangan lupa untuk menekan tombol like, berikan komentarmu di kolom komentar, dan subscribe agar sahabat beriman tidak ketinggalan kisah-kisah menakjubkan yang penuh makna dan pelajaran dari Al-Quran dan sejarah umat terdahulu. Surah Ali Imran adalah surat ketiga di dalam Al-Quran setelah surat Al-Baqarah dan memiliki 200 ayat di dalamnya. Surah ini tergolong surat Madaniyah yang banyak berbicara tentang keimanan, tauhid, sejarah, dan keteladanan keluarga yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Membaca surah Ali Imran memiliki banyak keutamaan. Salah satunya adalah mendapat syafaat di hari akhir kelak sebagaimana sabda Rasulullah SAW bahwa surah Al-Baqarah dan Ali Imran akan datang di hari kiamat bagaikan dua awan besar yang menaungi orang yang membacanya hingga mereka mendapat pertolongan dari Allah. Namun sahabat beriman, tahukah kalian mengapa surat ini dinamakan Ali Imran? Dan siapakah sebenarnya Imran yang disebutkan namanya di dalam Al-Quran, sehingga keluarganya diabadikan dalam kitab suci yang mulia ini? Kata Ali berasal dari bahasa Arab yang berarti keluarga atau pengikut, sedangkan Imran adalah nama seseorang. Maka Ali Imran adalah keluarga Imran, sebuah keluarga soleh yang disebut oleh Allah sebagai keluarga pilihan di antara seluruh manusia, sebagaimana firman-Nya dalam surah Ali Imran ayat 33. Inna Allah hastafa Adama wa Nuhan wa ala Ibrahim wa ala Imrana alal alamin. Sesungguhnya Allah telah memilih Adam, Nuh, keluarga Ibrahim, dan keluarga Imran melebihi segala umat di masa mereka. Ayat ini menunjukkan bahwa keluarga Imran menempati kedudukan istimewa di sisi Allah sebagaimana keluarga para nabi besar. Ada dua pendapat di kalangan ulama mengenai siapa yang dimaksud dengan keluarga Imran. Sebagian mengatakan bahwa yang dimaksud adalah keluarga Imran, ayah Nabi Musa dan Nabi Harun, karena di dalam Taurat disebut bahwa ayah mereka bernama Imran. Namun, pendapat yang lebih kuat menyatakan bahwa keluarga Imran yang dimaksud di dalam Al-Quran adalah keluarga dari Imran, ayah Maryam binti Imran, dan kakek dari Nabi Isa alaihissalam. Imran bukanlah seorang nabi, tetapi ia seorang lelaki soleh di kalangan Bani Israel yang dikenal sebagai ahli ibadah dan penjaga tempat suci Baitul Maqdis. Istrinya bernama Hannah binti Fakudaz, seorang wanita yang beriman dan sangat taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka hidup dengan sederhana dan lama tidak dikaruniai anak. Hingga pada suatu hari, ketika Hannah sedang duduk di bawah pohon, ia melihat seekor burung sedang memberi makan anak-anaknya. Pemandangan sederhana itu menggugah perasaan keibuannya, hingga ia menengadahkan tangan dan berdoa kepada Allah agar diberi keturunan. Dari doanya yang tulus itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala pun mengabulkannya, dan tidak lama kemudian Hannah pun hamil. Ketika ia mengetahui dirinya mengandung, ia mengucap syukur dan bernazar kepada Allah bahwa anak yang dikandungnya akan ia serahkan sepenuhnya untuk berkhidmat di jalan Allah dan mengurus Baitul Maqdis, sebagaimana disebut dalam surah Ali Imran ayat 35. Idh qalat imra'atun amrana rabbi inni nazartu laka ma fi batni muharraran fataqabbal minni innaka antas samiul alim. Ingatlah ketika istri Imran berkata, "Ya Tuhanku, sesungguhnya aku melantarkan kepadamu anak yang ada dalam kandunganku untuk menjadi hamba yang mengabdi kepadamu. Maka terimalah nazarku, sesungguhnya engkaulah yang maha mendengar lagi maha mengetahui." Hannah berharap anaknya lahir sebagai laki-laki agar bisa menjadi pelayan di Baitul Maqdis. Namun kehendak Allah berbeda. Ketika waktu melahirkan tiba, yang lahir ternyata seorang bayi perempuan. Dan pada saat itu pula suaminya Imran telah wafat meninggalkan mereka. Maka bayi itu pun lahir sebagai yatim. Hannah terkejut, namun ia segera berdoa dan menyerahkan sepenuhnya urusan itu kepada Allah, sebagaimana disebut dalam surah Ali Imran ayat 36. Kehidupan yang bergantung pada sumur yang menjadi sumber rahmat berubah menjadi lubang kematian yang menelan seluruh generasi mereka. Sahabat beriman, zaman berganti, tempat berubah, namun kesombongan manusia tetap sama. Di sebuah lembah subur di sekitar Laut Mati, berdiri kota yang dikenal dalam sejarah sebagai Sodom, kota yang menjadi simbol kehancuran moral dan penolakan terhadap ajaran Allah. Penduduknya makmur dengan kebun-kebun yang indah, air yang melimpah, dan rumah yang megah. Namun hati mereka gersang oleh dosa dan keingkaran.
perbuatan keji dilakukan secara terang-terangan hingga Allah mengutus Nabi Lut alaihissalam untuk memperingatkan mereka. Nabi Lut menyeru kaumnya agar kembali kepada fitrah sebagai manusia dan meninggalkan perbuatan tercela. Namun mereka menginjeknya dan menolak mentah-mentah. Bahkan ketika para malaikat datang dalam wujud pemuda tampan ke rumah Nabi Lut, para penduduk kota berbondong-bondong datang dengan niat jahat yang tak terbayangkan. Nabi Lut berdoa, memohon perlindungan karena ia tahu saat itu murka Allah akan segera turun. Al-Quran menjelaskan kejadian itu dalam surah Al-Hijr ayat 73-74. فَأَخَذَتْهُمُ صَيْحَةُ الْمُشْرِكِينَ وَجَعَلْنَا عَلِيَهَا سَافِلَهَا وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِنْ سِجِّيلٍ. Maka mereka dibinasakan oleh suara keras pada waktu matahari terbit, lalu kami jadikan bagian atas kota itu menjadi bagian bawahnya, dan kami hujani mereka dengan batu dari tanah yang terbakar. Subuh yang biasanya menjadi waktu rahmat, berubah menjadi waktu kehancuran. Bumi bergetar, langit memuntahkan batu panas, dan seluruh kota terbalik hancur rata dengan tanah. Bahkan istri Nabi Lut yang tidak beriman ikut binasa bersama mereka. Hingga kini, Laut Mati dipercaya sebagai saksi bisu dari azab yang menimpa kaum Sodom. Airnya begitu asin dan tak ada kehidupan di dalamnya, seolah alam pun menolak segala bentuk kedurhakaan. Kisah berikutnya datang dari tanah Jawa, Indonesia. Peristiwa yang terjadi bukan ribuan tahun lalu, tapi di abad modern. Tahun 1955, di sebuah desa makmur bernama Legetang di dataran tinggi Dieng, Banjarnegara. Tanahnya subur, penduduknya kaya raya, dan hampir tak ada yang kekurangan. Namun kekayaan membuat mereka lupa diri. Malam-malam di desa itu dipenuhi tawa, pesta dan mabuk-mabukan. Kesenian tradisional dijadikan sarana maksiat, bahkan hubungan terlarang menjadi hal biasa, hingga dosa dianggap hiburan dan kemungkaran menjadi kebanggaan. Sampai pada malam yang menggetarkan, tanggal 17 April 1955, hujan deras turun disertai petir dan guntur yang mengguncang langit. Tiba-tiba terdengar ledakan besar dari arah Gunung Pengamun-Amun. Suara yang begitu keras terdengar hingga ke desa-desa sekitar, namun tak ada yang berani keluar hingga pagi hari ketika badai mereda. Warga dari desa lain pergi mencari tahu, dan apa yang mereka temukan sungguh di luar nalar. Desa Legetan telah hilang, tertimbun tanah gunung lenyap dari patah. Hanya menyisakan dataran kosong, tempat di mana ratusan rumah dan ratusan jiwa tertelan bumi dalam sekejap. Anehnya, desa itu terpisah jauh dari gunung, bahkan lembah dalam jarak yang mustahil dilanda longsor. Namun, puncak gunung seolah terangkat dan jatuh tepat menimpa desa tersebut. Kejadian yang sulit diterima akal. Sebagian orang menyebut ini sebagai azab Allah atas kemaksiatan yang telah melampaui batas. 2 orang selamat menjadi saksi dan sisanya lenyap tanpa bekas. Hingga kini, Legetang dikenal sebagai desa yang ditelan bumi. Dan terakhir, sahabat beriman, kita sampai di Madain Saleh atau Al-Hijr, sebuah kota kuno di utara Arab Saudi yang pernah menjadi pusat kejayaan kaum Samud. Bangsa yang pandai memahat gunung menjadi rumah dan istana. Mereka hidup dalam kemewahan dan keangkuhan serta merasa tak terkalahkan. Allah mengutus Nabi Saleh alaihissalam kepada mereka untuk menyeru agar beriman dan bersyukur. Namun mereka menolak, bahkan mengejek Nabi Saleh dan menantangnya untuk menunjukkan bukti kenabiannya. Maka Allah menurunkan mujizat seekor unta betina yang keluar dari batu besar sebagai tanda kebesarannya. Nabi Saleh memperingatkan agar unta itu tidak diganggu dan diberi giliran minum dari sumur 1 hari untuk mereka dan 1 hari untuk unta. Namun kaum Samud justru membunuh unta itu karena kesombongan dan kebencian terhadap kebenaran. Nabi Saleh bersabda bahwa azab Allah akan datang dalam 3 hari jika mereka tidak bertaubat. Dan benar, pada hari ketiga, gempa besar mengguncang seluruh wilayah Madain Saleh disertai suara yang menggelegar. Seluruh penduduk yang durhaka mati seketika. Tubuh mereka membeku di tempat masing-masing dan kota megah yang dibangun dengan kemegahan manusia hancur seketika. Allah berfirman dalam surah Al-A'raf ayat 78, فَأَخَذَتْهُمُ الرُّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ. Maka mereka dibinasakan oleh gempa yang dahsyat, lalu jadilah mereka mayat-mayat yang bergelimpangan di tempat tinggal mereka. Kini reruntuhan Madain Saleh
masih berdiri sunyi di tengah padang pasir, menjadi saksi bisu betapa peradaban setinggi apapun tak akan berarti di hadapan murka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat beriman, dari kisah 5 kota yang dikutuk ini, satu hal yang pasti, kekuasaan dan kemewahan dunia tidak akan pernah mampu menandingi ketetapan Allah. Dosa yang dianggap kecil bisa mengundang asap besar ketika manusia lupa diri dan tidak lagi mengenal batas kebenaran. Allah tidak menzalimi siapapun, tetapi manusia sendirilah yang menzalimi dirinya. Kisah-kisah ini bukan sekedar sejarah, bukan legenda untuk ditakuti, melainkan peringatan agar kita selalu waspada dan kembali kepada jalan yang lurus. Karena seindah apapun kehidupan dunia, jika dipenuhi dosa, akan berakhir dalam kehancuran. Sementara sekecil apapun amal kebaikan akan menjadi cahaya penuntun menuju rahmat Allah. Sahabat beriman, semoga kisah ini menjadi pengingat bagi kita semua agar selalu menjaga hati dari kesombongan dan maksiat. Jangan lupa untuk menekan tombol like, tulis pendapatmu di kolom komentar, dan subscribe agar sahabat beriman pindah ketinggalan kisah menakjubkan lainnya yang penuh hikmah dan pelajaran hidup. Sampai jumpa di kisah berikutnya yang insya Allah lebih menggugah dan memperkuat iman. Semoga Allah selalu melindungi langkah kita dan memberi kita petunjuk di setiap perjalanan hidup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.